Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Dilingkupi sukacita? Kiranya Anda merasakan sukacita melampaui berbagai keadaan karena begitu besar kasih Allah di mana kita mendapatkan peneguhannya kali ini dalam bacaan dan juga permenungannya. Selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan Romo Mardi Atmaja SC. Halo Romo Mardi, bertemu lagi. Baik, Dan gembira bersama-sama dengan para saudari dan saudara di tempat masing-masing. iya, selalu bergembira kalau bersama Romo Mardi ya. Baik Romo, terima kasih sekali sudah bersedia hadir di Gedung Karya Pastoral dan kami menantikan permenungan dari Romo ya. Kita bisa mulai ya Romo? Baik, kita bisa mulai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Mardi. Silakan Romo. Marilah para saudari dan saudara sekalian, kita menundukkan kepala, menundukkan hati, menghadap kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Lukas untuk menyingkapkan misteri kasih-Mu terhadap orang miskin dan sakit melalui pewartaan lisan dan tertulis. Perkenankanlah kami yang bermegah atas nama-Mu, sehati, sejiwa, seperjalanan, bersama dengan siapapun juga, menyambut penyelamatan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, sedang Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah dikirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawalah juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Mereka memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang
semarak mulia. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Para kudus-Mu ya Tuhan, memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kini kita siapkan hati kita mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai sesi kita yang pertama. Romo Mardi, dari bacaan pertama dan kedua yang kita dengarkan hari ini, kiranya permenungan apa yang bisa kita dapatkan ya? Silahkan Romo. Bacaan pertama maupun bacaan kedua, yaitu Injil, memperlihatkan suatu persekutuan persaudaraan di sekitar Yesus dan para muridnya. Kita dengar tadi, Paulus menulis pada Timotius,
Kemudian ia berbicara mengenai berbagai macam teman yang ada kontak dengan dia. Itu menunjukkan bahwa di sekitar para murid Yesus ada suatu persaudaraan yang penuh dengan persahabatan. Sementara itu, dalam bacaan Lukas sudah kelihatan dengan jelas sejak awal bahwa di sekitar Yesus ada sekurang-kurangnya 70 murid. Saya kira itu jumlah yang tidak sedikit. Apalagi masa itu ya Romo ya. Apalagi di masa itu ya. Iya. Iya. Dan karena itu ini merupakan suatu pertanda bahwa baik di sekitar Paulus, Timotius, maupun di sekitar Yesus ada suatu persaudaraan, persekutuan, persahabatan. Lalu saya teringat lagi pada beberapa minggu yang lalu, saudara kita yang namanya Fransiskus Paus yang mempunyai banyak teman dan salah satu pegangannya adalah persaudaraan. Dengan kata lain, rupa-rupanya murid-murid Yesus Kristus dan bahkan anak cucu Abraham, Ishak dan Yakub sangat mengandalkan bukan jalan sendiri-sendiri, melainkan berjalan bersama, menjadi persaudaraan dalam bahasa yang kemudian dipercakapkan oleh Paus Fransiskus disebut sinodalitas. Sinhodos, jalan bersama-sama. Jadi dari dulu sampai sekarang kita ini diundang dan dipanggil untuk menjadi paguyuban, persaudaraan, persekutuan dalam bahasa yang secara umum dipakai suatu gereja. Karena gereja artinya adalah persaudaraan, persekutuan, orang-orang yang kumpul bersama menuju kepada Allah. Jadi bukan sekedar bangunannya gitu ya Romo, tapi bersekutu bersama Betul. dalam satu persaudaraan. Itulah Betul. gereja. Iya. Bangunan adalah tempat. Tapi yang menyebabkan tempat itu menjadi tempat kita adalah karena kita berteman, bersaudara, dan menjadi persekutuan. Kita synodis, berarti berjalan bersama. Sinodalitas adalah hal yang begitu digarisbawahi oleh Paus Fransiskus. Kalau kita datang ke gereja rutin, tapi kita tidak mengenal siapa-siapa, tidak bersekutu, itu belum menggereja berarti sebenarnya. Sebenarnya hanya datang ke sana, datang ke tempat itu, tapi tidak kenal satu sama lain, tidak menjadi teman, tidak menjadi persaudaraan. Jadi pada saat kita mulai berelasi dengan orang-orang di gereja, itu pada saat itulah kita mulai menggereja atau bersekutu ya. Benar. Dan ini dikatakan
surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Berarti bahkan ini sudah surat kedua Paulus kepada Timotius. Jadi ada surat pertama. Dengan kata lain, relasi, komunikasi antara Paulus dan Timotius boleh jadi kita ikuti pada masa kita sekarang juga. Tidak hanya satu kali, beberapa kali, dan beberapa tempat. Coba kita baca. Mencintai dunia, berangkat ke Tesalonika, ke Galatia, ke Dalmatia, ke Efesus. Berarti jalan bersama. Suatu perjalanan bersama yang mengasyikkan dan menggembirakan. Berbagai dinamika yang terjadi bisa kita artikan dalam kata mengasyikkan itu ya tadi. Betul. Kalau nggak berdinamika nggak asik ya, Romo. Betul. Monoton. Tentu. Tapi ditambahkan. Bukan kok ke sana hanya karena ke sana. Bukan kok ke Pasar Senen atau ke Pasar Kemis atau ke Pasar Minggu. Ke tempat itu saja, tapi ketemu orang. Ada pertemuan. Di sana ditulis ketemu si A, si B, si C, walaupun sesekali juga ada yang tidak ikut lagi karena entah keperluan apapun juga. Tapi Lukas tinggal bersama aku. Dikatakan, coba jemput Markus dan seterusnya dan sebagainya. Alexander tukang tembaga itu, ajaklah para sahabat yang terkasih. Inilah persaudaraan kita. Itulah gereja kita bersama. Ya. Wah, ini membuka wawasan kita lagi, Romo, dan meneguhkan juga bahwa sekarang kita menjadi lebih aware pada saat kita pergi ke gereja. Apakah kita sekedar mau bertemu Tuhan saja? Kan selama ini kita pikir, oh saya ke gereja mau ketemu Tuhan. Jadi nggak harus kenal sama siapa-siapa juga nggak apa-apa dong ya. Tapi sekarang kita jadi lebih aware, lebih sadar bahwa tujuan kita ke gereja tidak hanya sekedar untuk bertemu Tuhan, tapi juga bertemu dengan sesama saudara untuk berelasi dengan mereka ya, Romo. Bahkan barangkali lebih luas lagi. Kita lihat. Saya begitu terkesan ketika saudara saya, saudara kita, yang namanya Paus Fransiskus, turun dari pesawat. Ngambil kendaraan yang sederhana. Apa yang dia lakukan? Bukannya menutup jendela, tapi membuka jendela dan menyampaikan salam pada banyak. Berarti membuka diri gitu ya. Membuka diri. Untuk bisa berinteraksi, untuk bisa saling menghubungi Benar. satu sama lain. Saya sungguh kagum dengan saudara kita itu. Asalnya jauh dari Flores. Maaf, bukan kok Flores di NTT, tapi dia itu kelahiran Flores di Argentina. Dan itu menjadi suatu persaudaraan, persekutuan yang kumpul. Coba, waktu itu kok bisa-bisanya anak-anak kecil, bahkan yang tidak Katolik pun ikut bertemu, berkumpul. Kita kenal beberapa saudara kita dari agama lain. Begitu besar cintanya dan lalu menjadi satu persaudaraan, persekutuan. Itulah saudara kita yang pada masa sekarang maupun pada masa itu didampingi oleh Tuhan. Dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius tadi dikatakan, Tuhan mendampingi aku, menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Karena Injil,
Evangelium, kabar baik, itu ternyata disiarkan ke sana kemari. Bagiku sangat mengagumkan, dan Paus Fransiskus memperlihatkan. Saya kagum sekali waktu melihat begitu banyak orang. Hampir tidak ada yang terlambat ke Gelora Bung Karno. Bersatu sekian banyak. Dan sekali lagi, tidak hanya dari orang-orang seagama dengan kita. Dia begitu disayang oleh segitu banyak orang. Saya kira kita diajak baik oleh Paus Fransiskus maupun sesuai dengan yang ada dalam latar semboyan dari Paulus yang juga diikuti oleh Paus Fransiskus. Tulisannya adalah Yesus hominum salvator. Yesus yang menyelamatkan semua orang dan mempersatukan kita semua. Begitu mempesona. Ya, begitu indah ya Romo. Begitu. Ternyata pada saat kita berbicara hidup menggereja, tidak hanya sekedar pergi ke gereja, tapi berelasi dengan orang-orang yang ada di gereja. Lebih jauh lagi tadi bahkan Romo katakan, pada saat kita berbicara menggereja, tidak hanya sama orang-orang yang kita interaksi di gereja, tidak hanya pergi ke gereja, tapi membuka diri untuk berelasi dengan orang-orang dari segala macam suku bangsa, segala macam latar belakang ya Romo tadi ya. Juga berbagai macam generasi. Kita ingat waktu sekian ribu orang kumpul, Yesus mau memberi mereka makan, para rasul bilang, aduh gimana memberi? Lalu Yesus bertanya, kamu punya apa? Roti sekian, ikan sekian. Dan itu yang membawa anak kecil. Lalu Yesus mengatakan, ayo makan bareng, minum bareng. Ayo kita bersekutu, bersaudara. Luar biasa Romo, terima kasih banyak untuk permenungannya di sesi yang pertama. Berarti masih akan ada pembicaraan dan permenungan berikutnya yang akan semakin meneguhkan kita akan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Magdalena Pinky Baran dan juga Romo Mardi Atmaja SJ. Dan tadi di sesi yang pertama kita sudah berbicara bagaimana pada saat kita berkata hidup menggereja, ternyata tidak hanya sekedar pergi ke gereja, tapi bagaimana kita berelasi dengan orang-orang di gereja. Kemudian lebih luas lagi, pada saat kita berkata menggereja tidak hanya berbicara tentang orang-orang di gereja dan ke gereja, tapi membuka diri untuk berelasi dengan siapapun dari latar belakang apapun, dari suku bangsa apapun, agama apapun, dan disitulah keindahan dari sebuah persekutuan dan persaudaraan ya Romo. Nah, kita akan melanjutkan lagi permenungan kita di sesi yang kedua, tapi sebelumnya Romo, saya mau mengingatkan sahabat Oase Rohani Katolik, jika ingin memberikan masukan dan saran, silakan banget kami tunggu di email orkkaj2021@gmail.com, atau boleh juga sahabat-sahabat sekalian sampaikan secara langsung melalui nomor telepon 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah Romo Mardi, selanjutnya permenungan apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini? Silakan. Yang mengasihkan adalah saudara kita yang namanya Lukas ini. Lukas ini menurut Santo Hieronymus adalah tabib, mengobati luka-luka. Harus saya katakan, dokter bagiku seseorang yang mengasihkan. Bukan mengasihkan karena banyak orang sakit, bukan.
Tapi mengasihkan karena menyebabkan orang kalau datang kepada dia itu seringkali mempunyai harapan yang bagus. Bukan seseorang yang menakutkan kalau didatangi. Bukan. Lukas, pengarang Injil yang kita rayakan dalam pesta 18 Oktober adalah seseorang yang didatangi begitu banyak orang karena menyebabkan hati dan badan dan diri manusia menjadi segar kembali. Apa artinya segar kembali? Bisa karena sakit, lalu segar kembali. Bisa karena luka, lalu sembuh. Karena dia adalah menurut yang saya baca dari Santo Hieronymus, ini adalah seorang tabib. Nah, mari kita lihat ke sekitar kita. Bukankah penyembuhan adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang saling bertemu, saling gembira, berjumpa satu sama lain. Saya masih ingat, pernah saya pergi ke negeri Belanda karena sesuatu tugas. Cilakanya, dinginnya bukan main. Ya kan? Pas Di winter negeri- ya? Ya, dan cilakanya saya masuk angin. Dan apa yang terjadi? Untung bruder yang menemani saya itu membawa apa itu? Sweater? Bukan, Sarung tangan? bukan apa namanya itu yang dipakai untuk apa namanya menggaruk-garuk. Lalu saya disuruh buka baju oleh bruder itu dan lalu dikeriki. Dan Supaya hangat. ya, dan dikeriki sembuh. Dipotret saya, punggung saya dipotret. Sekarang masih ada potretnya. Bruder Suwarto itu yang namanya, mengesan bagi saya. Poin saya bukan soal dikeriki. Bukan. Yang saya pegang teguh adalah bahwa kalau kita bertemu satu sama lain, yang sepi menjadi ramai, yang sakit menjadi sembuh, yang susah menjadi gembira, dan itu semua tampak dalam bacaan Lukas di mana-mana. Karena Lukas sangat sering bercerita mengenai Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit. Dan saya ingat pada hari sore ketika Yesus bangkit dari wafat, dia datang kepada para murid dan dia mengatakan bahwa dia sudah mengalami hidup baru, sehat kembali, hidup baru. Dan itulah yang diajak oleh Yesus terjadi dalam gereja-gereja kita, ialah bahwa kita saling menyembuhkan dan saling menguatkan, saling menyegarkan, sehingga dengan demikian Yohanes bab 20 ayat 22 memperlihatkan kepada kita bagaimana Sang Putra yang bangkit dari wafat menghembusi para murid. Supaya apa? Supaya roh datang kepada para murid, kesedihan hilang,
kesakitan lenyap, dan kita semua mengarahkan hati kepada Tuhan, karena Dialah sumber kesembuhan dari penyakit yang paling besar, ialah dosa. Dan pada waktu itulah Yesus juga mengatakan, yang kau maafkan akan dikuduskan. Dan dengan demikian, lalu menjadi jelas apa yang berkali-kali disebut oleh Tuhan, yaitu kerajaan Allah sudah dekat padamu. Sehingga kehidupan sebagaimana penciptaan, kehidupan sebagaimana diperbaharui dalam kebangkitan Kristus, menjadi sesuatu yang membuat kita semua dalam gereja tidak hanya bertemu, tetapi memperoleh hidup baru. Kenapa? Karena Roh Kudus memenuhi diri kita, tidak hanya kumpul-kumpul-kumpul, akan tetapi kumpul dalam hidup baru, karena Sang Kristus mengaruniakan, menghembuskan Roh kepada kita semua, supaya dengan demikian persaudaraan, kekeluargaan, dan kebersamaan kita, yaitu gereja, sungguh menjadi sesuatu yang mekar, subur, dan akhirnya menyatu pada waktu Sang Kristus datang kembali di akhir zaman, membawa kita semua menyatu dalam keluarga Allah. Di sana kita boleh mensyukuri kasih sayang Allah yang tanpa batas kepada siapapun juga. Lalu saya teringat lagi betapa Bapak Paus Fransiskus membangun persaudaraan, kekeluargaan, persaudaraan. Karena iman kepada Allah, bahkan pada orang-orang yang berduka cita. Kita masih ingat Paus Fransiskus mengatakan kepada kita bahwa kedatangannya ingin mengajak kita bersama-sama mensyukuri iman dari Allah, persaudaraan dari sahabat kita yang namanya Yesus Kristus, dan menjadikan kita satu, bahkan saudari-saudara yang berduka, yang papa, yang sangat lemah, menjadi satu kesatuan. Iman, persaudaraan, dan perhatian kepada para saudari dan saudara yang sangat papa. Begitulah Paus Fransiskus mengingatkan kita lagi pada Lukas, yaitu sang dokter yang mengabarkan kepada kita hidup baru dibawa oleh Sang Kristus, Tuhan kita. Luar biasa bahwa kita semua ternyata bisa juga menjadi Lukas ya, Romo, pada saat sejauh kita bertemu dan berelasi dengan orang lain, kita membawa sukacita, kita membawa kesembuhan, kita membawa damai sejahtera, maka kita sudah menjadi Lukas-Lukas berikutnya ya, Romo. Sangat baik, sangat tepat, kita dipanggil. Kita dipanggil. Dikaruniai oleh Allah yang penuh berkah, supaya kita
menjadi pewarta kesembuhan, pewarta hidup baru, menjadi satu persekutuan. Kita dilahirkan kembali pada hari kita merayakan Santo Lukas sebagai pelindung kita, pemberi hidup yang baru, sebagai murid-murid Kristus. Wah, luar biasa Romo. Alangkah kita boleh bersyukur juga. Karena apa? Kok bisa-bisanya Santa Perawan Maria akhirnya mengatakan, ya oke, saya mau menerima. Dan karena itu Sang Putra hadir menjadi satu dengan kita, membawa hidup baru dalam roh yang sepenuhnya dicurahkan kepada Bunda Maria. Dan karena itu boleh kita rayakan bersama sebagai keluarga, yaitu Bunda Gereja zaman sekarang. Wah, begitu diteguhkan, begitu dikuatkan lewat permenungan Romo. Terima kasih banyak Romo. Kembali. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, mari lewat peneguhan dan juga penguatan yang sudah diberikan oleh Romo Mardi, kita sekarang kembali melihat dan mengevaluasi kehidupan menggereja kita. Apakah pertemuan-pertemuan kita dengan sahabat-sahabat keluarga di gereja membawa kesembuhan, membawa damai sejahtera, dan lebih luas lagi pertemuan-pertemuan kita dengan seluruh kehidupan sosial kita di pekerjaan, di tempat tinggal, dan dimanapun kita diizinkan Tuhan berada, sungguh-sungguh membawa damai sejahtera dan sukacita itu tadi ya Romo. Dan bersama dengan Bapak Suci Fransiskus ini, sebenarnya kita dipanggil juga untuk membawa hidup baru bagi alam semesta. Ini adalah oikos, rumah kita yang baru, yang dihidupkan kembali sehingga alam semesta tidak rusak, akan tetapi menjadi satu persekutuan yang baru. Sehingga gereja tidak hanya mencakup semua orang beriman, mencakup seluruh umat manusia, bahkan mencakup seluruh alam semesta. Karena kita adalah anak-anak Allah dengan satu oikos, satu rumah dalam keluarga Allah. Baik Romo, dan agar apa yang sudah disampaikan dengan amat sangat indah dan luar biasa ini Romo dapat tertanam di dalam hati setiap kita yang mendengarkan, dan kita dimampukan untuk menjalankannya ke depan dalam hari-hari kita ke depan Romo. Saya mohon doa dari Romo untuk menutup sesi kita dan juga berkat penutup. Silakan Romo. Marilah para sahabat yang terkasih, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa Engkau memberikan hidup baru dalam kebangkitan Sang Putra. Dan karena itu melimpahkan pula roh kasih sayang, supaya dengan demikian kami semua dapat membagikan hidup baru melalui hati kita, kata-kata kita, tindakan kita, kreativitas kita, dan seluruh kerjasama kita. Dan karena itu dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah perjumpaan kita bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Mardi Atmaja SJ, dan kiranya kita menjadi umat beriman yang semakin membawa kesembuhan dan sukacita kepada siapapun yang kita temui. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam damai.
Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.